Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza, mahasiswa Politeknik Kota Riau, jurusan Sistem Informasi generasi 23 kelas 2 SMP. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan REACT. Jadi pertama saya akan membahas mengenai variabel dan konstanta. Jadi variabel dalam uh, jadi variabel yang saya akan bahas itu adalah let dan const, di mana itu merupakan variabel yang terdapat pada JavaScript. Nah, jadi let itu adalah sebuah variabel yang uh, memungkinkan kita untuk mengubah value-nya, dan sedangkan const itu adalah variabel yang tidak bisa diubah value-nya. Sebagai contoh, di sini ada variabel yang kode menggunakan let dan juga kode menggunakan konstanta. Jadi kita komen dulu ini. Nah, jadi saya akan membahas let terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada let angka sama dengan 10, angka sama dengan 20, console log sama dengan angka. Jadi di sini pertama kita menginisialisasikan angka itu sebagai 10, dan kemudian kita inisial lagi angka itu sebagai 20 dan kita cetak angka itu. Jadi yang akan tercetak itu adalah 20. Ketika kita lihat hasilnya, maka di sini yang tercetak adalah 20. Nah, lanjut ke variabel konstanta. Konstanta. Seperti yang saya jelaskan tadi, konstanta itu adalah sebuah variabel yang tidak bisa diubah value-nya. Kalau saya buka nih penginisialisasi baru dari P, maka akan terjadi warning. Ketika saya lihat di hasilnya, maka akan mendapatkan pesan error assignment to constant variable. Maka setelah kita tutup nih hasilnya, maka akan baru menampilkan hasil dari P tersebut itu 3,14. Kemudian kita masuk ke contoh lainnya, di mana di sini ada let x sama dengan 10, atau x yang dideklarasikan sebagai 10. Kemudian jika itu benar atau true, maka buatlah inisialisasi baru x itu sebagai 20 dan cetak x tersebut. Jadi yang x yang dicetak ini adalah x dari 20, dan kemudian kita console log x yang nantinya bakal diambil di sini. Maka ketika kita lihat hasilnya, yang tercetak adalah 20 dan 10. Kemudian kita masuk ke contoh lainnya. Di sini ada row function, di mana ada variabel const dengan objek customer, di mana itu ada nilai array di mana ID name John Doe, email john@gmail.com, ID 2 name Jen Smith, email jen@gmail.com. Jadi kita akan melakukan for each untuk objek customer, di mana kita akan mencetak nama customer name, kemudian email customer email. Kemudian kita akan masuk ke destructuring. Jadi ini untuk mempersingkat sebuah fungsi, di mana di sini sama seperti sebelumnya ada objek customer, di mana dalamnya itu ada sebuah array ID 1, name John Doe, email john@gmail.com. Nah, kita akan mencetak mengambil langsung name dan email dari objek customer, dan kemudian kita cetak name, nama atau nama pelanggan. Jadi ketika kita lihat hasilnya, maka akan menampilkan nama John Doe. Lanjut ke spread operator. Jadi spread operator digunakan untuk menambahkan produk baru ke daftar produk. Jadi misalnya di sini ada sebuah objek produk, di mana ada dua array, kemudian ada dua value. Kemudian di sini kita akan menambahkan new product tablet. Kemudian kita gabungkan produk yang sebelumnya dengan new product. Kemudian kita cetak. Ketika kita lihat hasilnya, maka akan menampilkan 3 ID nih. Ada laptop, smartphone, dan tablet. Kemudian ada default parameter. Jadi kita di sini ada sebuah objek dengan nama create order, di mana ada variabel customer name itu default, one product unknown, kemudian quantity-nya 0. Kemudian kita cetak
nama dengan mengambil variabel customer name, produk dengan mengambil variabel produk, kemudian ada quantity dengan mengambil variabel quantity. Kemudian di sini kita masukkan untuk nilainya, dimana untuk customer name-nya itu Aziza dan produknya itu mie ayam dan value-nya itu 5. Nah, di sini kita coba untuk memasukkan value-nya itu cuma sebatas customer name dan produk. Dan di sini ada juga yang value-nya itu kosong, dan apa yang bakal terjadi? Maka di sini akan menampilkan hasil yang sesuai dengan yang value yang kita inputkan tadi, di mana name itu Aziza, produk mie ayam, quantity-nya 5, kemudian selanjutnya itu ada name-nya itu Aziza, produknya sate Madura, dan kuantitinya 0 karena kita tidak mengisi kuantitinya sama sekali tadi. Kemudian ada name produk dan kuantitinya itu default on 0 dan 0 itu karena kita tidak mengisikan value-nya sama sekali tadi. Nah, di sini ada literal, di mana kita akan membuat sebuah object invoice, di mana akan meminta di mana ada variabel customer, produk, quantity, dan price. Nah, di sini kita buat sebuah return dengan membuat nama pelanggan dengan mengambil variabel customer, kemudian nama produk dengan yang nantinya akan mengambil variabel produk atau value yang tersimpan di produk, kemudian ada quantity yang mengambil dari variabel yang memanggil variabel quantity, dan juga price yang memanggil variabel price. Nah, kemudian kita cetakkan value yang nantinya bakalan diarahkan ke codingan berikut, seperti Aziza yang nantinya bakalan dimasukkan ke customer, kemudian Nasgor nanti dimasukkan ke produk, quantity dimasukkan ke 10 dimasukkan ke quantity, dan price dimasukkan ke 20.000 dimasukkan ke price. Ketika kita buka hasilnya, maka akan menampilkan invoice nama pelanggan Aziza, nama produk Nasgor, dan quantity 10, price-nya 20.000. Jadi selanjutnya ada promise, di mana promise ini digunakan untuk menangani operasi asinkron seperti mengambil data dari API. Nah, kita membuat sebuah object customer, di mana kita akan membuat promise, resolve, dan reject. Kemudian kita set timeout sebagai delay, di mana sini kita memasukkan value Aziza dan Z dan membuat delay sebanyak 2000 second. Kemudian kita get customer dan kita cetakkan nama pelanggan itu adalah nama pelanggan, kemudian kita ambil dari variabel customer, dan ketika kita cek di hasil, maka di sini terjadi delay, kayak ada delay dari 2000 second, dan baru memunculkan Aziza, Z. Jadi lanjut, di sini ada asynchronous atau await. Jadi asynchronous itu adalah fitur JavaScript yang digunakan untuk menangani operasi asinkron secara lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan promise. Nah, cara pengerjaannya itu adalah jadi kita membuat sebuah objek di mana asyn ini menandakan bahwa fungsi vector itu adalah fungsi asinkronus. Kemudian let response ini digunakan untuk mengambil data dari vector API. Kemudian let data ini digunakan untuk mengubah data dari format JSON ke JavaScript object. Kemudian await itu memastikan bahwa konversi ini selesai sebelum kode berikutnya dijalankan. Kemudian sini ada console log, dimana setelah kita data berhasil diambil, kita mencetak ke konsol. Kemudian ketika error, maka tampilkan errornya. Ketika kita lihat hasilnya, maka di sini terdapat daftar produk yang diambil dari vector API. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah latihan sederhana menggunakan React, di mana di sini kita akan membuat sebuah kelas customer list.jsx. Nah, jadi di sini ada
kita akan mengimpor React dan komponen, dan juga nantinya kita akan membuat customer card dan juga diimpor di kelas customer. Nah, jadi di sini ada kelas customer yang extend dengan komponen. Kemudian di sini ada this state untuk menyimpan daftar pelanggan atau customer. Nah, kemudian di sini ada sebuah array customer di mana ada ID 1 name John Doe, email john@gmail.com, dan ID 2 name Jen Smith, email @gmail.com. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sini. Di sini kita akan menampilkan setiap pelanggan dalam customer card menggunakan fungsi map. Dan di sini ada key customer ID yang digunakan untuk membantu React mengidentifikasi elemen unique, dan juga ada customer sama dengan kurung kurawal customer, di mana itu merupakan data pelanggan yang dikirim ke customer card sebagai props. Kemudian kita lihat customer card, dan di sini kita akan mengimport sebuah React from React, dan kemudian kita akan menerima props dari komponen parent atau kelas customer itu menggunakan const customer, di mana customer itu adalah data pelanggan yang dikirim oleh komponen induk kelas customer ini. Kemudian kita akan menampilkan data pelanggan, nama, email, dan data warna menggunakan style yang diambil dari customer name, customer email, dan customer warna. Kemudian di sini ada sebuah function di mana komponen ini berbasis fungsi dengan hooks. Pertama kita mengimport useState untuk menyimpan daftar pelanggan, kemudian untuk kita menggunakan useEffect untuk menetapkan nilai awal daftar pelanggan. Kemudian kita akan menginisialisasikan customer atau state customer menggunakan array kosong. Kemudian kita akan menggunakan useEffect untuk menetapkan data, di mana kita akan menetapkan ID, name, email, dan juga warna. Glitch. Kemudian kita akan mereturn dalam bentuk menggunakan atau menampilkan data menggunakan map, sama seperti kelas customer, di mana ketika kita lihat hasilnya akan menampilkan hal seperti ini. Ini customer menggunakan kelas komponen, ini menggunakan customer list functional component. Nah, kenapa hasilnya di sini ada warna sedangkan di sini tidak ada warna? Karena di bagian functional customer saya menambahkan sebuah variabel baru dengan nama warna, dan di sini saya tetapkan warnanya satu sebagai black dan satu sebagai purple. Sedangkan di customer saya tidak mendeskripsikan warna sama sekali di array-nya, makanya di hasilnya itu terlihat perbedaan signifikan, di mana customer list kelas komponen itu tidak terdapat warna, dan sedangkan di functional komponen itu terdapat warna. Mungkin sekian video saya kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.